Oke, Bang Farhat, ada kegiatan apa nih di PKN? Ini adalah Munaslup Partai Kebangkitan Nusantara, yang dimana hari ini partai ini melakukan pemilihan ketua umum terpilih yang baru, yaitu Bapak Anas Urbaningrum. Jadi beliau maju lagi ke kancah politik Indonesia melawan kebatilan, dan Anas Urbaningrum merupakan simbol politik perjuangan yang dimana saat ini dia adalah sebagai korban, dan dalam putusan pengadilan tidak ada satupun yang mengatakan terbukti sesuai dengan sumpah beliau siap digantung di Monas apabila terbukti menggunakan uang hambalang. Bang, Jadi sampai saat itu beliau merasakan bagaimana penderitaan di dalam, kemudian tetap berjuang, tetap eksis, dan tetap bahwa apa yang dilakukan perjuangan untuk membuktikan, membersihkan kembali. Akhirnya kami bergabung di sini. Nah, kemudian teman-teman mungkin kaget saya berpakaian begini, ya karena memang salah satu misi anti maksiat, anti korupsi itu adalah di bidang perpolitikan. Saya ikut bergabung di sini. Jadi maksudnya agar ke depan kami nggak hanya berteriak protes melalui LSM, tapi bisa ikut bergabung dengan kekuasaan, bergabung dengan parlemen agar memperbaiki undang-undang, mempertegas, dan terus berjuang buat kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia. Bang Farhat akhirnya memilih PKN sendiri apa mungkin alasannya apa, pertimbangannya apa memilih partai PKN untuk berlabuh? Pertama, saya melihat di sini adalah orang-orang, yaitu termasuk kawan-kawan kami semua. Kami sama-sama dulu membentuk, saya bentuk Pandai, kawan kami membentuk PKN. Semua ingin berjuang bersama Bang Anas, tapi akhirnya yang lolos hanya partai PKN. Akhirnya saya gabung dengan PKN saja, karena sama aja lah intinya. Namanya politik itu kan kolektif. Kalau sudah bicara kolektif berarti apapun upaya, jalan apapun, yang penting perjuangan buat rakyat, buat negara. Jadi dengan misi berserikat menuju Indonesia berdaulat bersama sejahtera, mandiri, keadilan, berketuhanan. Kemudian misinya itu adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi rakyat, ekonomi kreatif, untuk pendapatan per kapita rakyat makin meningkat. Kemudian mengutamakan persatuan dan tujuan solidaritas. Nah, kemudian supremasi hukum untuk perjuangan keadilan dan kebenaran. Bang, perihal sosok Anas Urbaningrum, Bang, yang mungkin sebagian masyarakat Indonesia sudah mencap beliau seperti apa gitu. Apa yang akan didepankan dari PKN sendiri, Bang, dengan Ya, Anas? jelas beliau adalah korban di mana kekuasaan. Kalau saatnya hari itu masa hanya satu orang yang dihukum. Kemudian kan kita tahu di justice kolaboratornya juga masa diiakan, sehingga hukum itu adalah kekuasaan, bukan hukum itu sebagai alat kekuasaan. Ya, hukum menjolmin beliau karena waktu itu beliau adalah akan menjadi calon presiden yang dicintai dan akan dipilih oleh rakyat. Nah, tapi tertunda gara-gara adanya status tersangka dan menjalani hukuman. Sekarang Anas telah bebas dan maju ke kancah politik. Perdana Menteri Malaysia dihukum bertahun-tahun tetap menjadi Perdana Menteri. Bukan masalah pernah di penjara, tapi ada ketidakadilan di situ. Selama Bang Anas yakin tidak pernah korupsi, tapi mengganti dengan badan hukuman dengan uang, tapi dia yakin dia tidak pernah makan uang yang namanya uang hambalang maupun uang-uang yang dikorupsi dari Nazarudin. Jadi kita semangat, dan teman-teman gak usah khawatir. Saya adalah sosok idealis yang mungkin lebih memfilter jika ada arah ke sana. Tapi saya yakin di sini saya akan bebas berkreasi, dan khususnya buat artis-artis ya yang suka berhubungan badan di kamerain, itu nanti akan kami sikat. Kalau saya jadi anggota dewan nanti, artis-artis yang bokep itu nggak perlu ada laporan, langsung dijemput. Kalau ada anak kecil yang bokep, orang rakyat biasa kok dijemput, kalau artis kok enggak gitu kan? Saya nggak ngerti apakah mereka ini lolos gara-gara punya uang atau punya nama besar. Tapi yang jelas, kalau saya nanti partai saya besar dan berkuasa, para selingkuh-selingkuh, para pelakor-pelakor, ataupun para pemain video porno ilegal akan kita buat jera, kita buat mereka kapok. Sebelum mereka masuk neraka, mereka harus merasakan dulu penjara yang lama.
Bang, ini menarik nih Bang, Abang membawa kasus-kasus artis ke dalam pornografi khususnya ke dalam agenda partai Bang. Apakah ini keseriusan Abang untuk mengedepankan ini Bang dalam visi misi Abang mungkin ya? Ya, supremasi hukum itu, kemudian persamaan hukum lah gitu. Jadi hukum dikedepankan, tidak ada tebang pilih, kemudian tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi tidak pandang bulu. Jadi kayak lembaga KPK dibuat bukan takut korupsi, bukan takut KPK, tapi takut korupsi. Nah, kalau KUHP Undang-Undang ITE yang menyangkut dengan pasal-pasal pornografi ITE, ya menurut saya ya selama masih tidak menyangkut asusila, amoral, mungkin masih bisa kita damaikan. Tapi kalau menyangkut amoral, karena namanya amoral, zina, maksiat, dulu film, itu hukumannya itu di dalam agama juga ada, di neraka. Tapi kalau Indonesia menganggap daripada nunggu di neraka menikmati surga, nah di situ saya memberi wanti-wanti agar para pelaku-pelaku pornografi itu dihajar aja sampai kapok. Kalau perlu, kalau koruptor diberi sanksi, dimiskinkan, ya. Kalau bisa pelaku maksiat kita kucilkan, dikasih kena sanksi sosial. Kalau perlu kakaknya, ibunya, keluarganya dikucilkan. Gara-gara ada salah satu keluarganya yang berselingkuh dengan suami orang atau bermain film porno secara terang-terangan, tidak ada rasa maaf, tidak ada klarifikasi dan tidak ada rasa menyesal. Jadi yang seharusnya memang kalangan selebriti juga harus kena Bang ya. Tidak Ya, harus. Karena kalangan selebriti ini banyak yang memberi sampai pesannya gitu. Sehingga kalau menjadi contoh yang tidak baik kan akan dampak. Dulu Ariel Noah pernah kita laporkan, tapi setelah kita laporkan tidak ada efek jerah sampai saat ini. Kenapa? Karena hukumannya rendah. Karena masih diberi panggung. Saiful Jamil aja masih dihalang-halangi oleh kalian. Padahal sudah menjalani hukuman. Nah, oleh karena itu kita minta juga kemerdekaan pers ini bukan bebas juga tebang pilih, karena pers menentukan. Ikuti, liputi, hajar juga, karena hukuman pertama sebelum dipenjara adalah hukuman pers, hukuman sosial. Begitu kalian beritakan, jangan takut, karena apa yang kalian beritakan adalah kebenaran. Ada hak jawab. Oleh karena itu teman pers adalah bagian dari penegak hukum juga, yang dimana adalah sebagai pengawal terdepan dalam memberantas maksiat maupun korupsi. Bang, Pulang, ternyata nggak pulang, akhirnya dihukum lah gitu. Kemudian dia dimintain duit oleh hakim, dia bayar, dihukum lagi gitu kan. Nah, itu berbeda dengan kasus yang saat ini terjadi, adanya perselingkuhan, pasang tato di badan. Ya, memang bukan hak. Ya kalau kamu janda atau duda silahkan aja, tapi ini kan istrinya orang loh, suami orang loh, kira-kira seperti itu. Tapi kan Sanas juga saat ini juga mendampingi. Saya mau semua artis yang ikut politik berjanji dulu bahwa akan membasmi, membersihkan artis daripada ketimuran, daripada komersil seksologi maupun komersial vulgar yang melanggar norma kepatutan sosial maupun asusila yang ada di Indonesia. Jadi kalau artis-artis yang ikut politik ini tidak punya komitmen yang tegas untuk memberantas maksiat, menurut saya lebih baik jangan dipilih para artis ini. Tapi kalau mereka punya komitmen untuk membersihkan mulai dari kalangan artis, saya harap masyarakat untuk mendukung. Bang, menariknya banyak para caleg yang misalkan maju fokus ingin memberantas korupsi atau mensejahterakan masyarakat. Tapi Abang nih kental sekali dengan membatas pornografi nih Bang. Kalau korupsi itu gampang saya berantas. Kalau saya jadi penguasa, sebentar banget tuh korupsi saya bisa ungkap semua. Dan saya bilang kalau salah menghukum juga dihukum. Jadi yang kita hukum itu ada orang-orang yang benar korupsi. Orang yang mencari-cari kesalahan korupsi kita hukum. Nah, yang paling sulitnya menyangkut moral. Kalau sudah seks, udah pornografi, udah ganggu istrinya orang, nah itu moralnya agak sulit. Artinya untuk norma yang dalam agama aja yang dijanjikan masuk neraka aja mereka langgar, apalagi cuma penjara yang cuma 2 tahun 3 tahun.